semuanya, kembali lagi di Pipe Podcast episode 10, tempat kita bincang bareng sosok-sosok keren di lingkungan kampus. Jadi pada episode kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial nih, yaitu Presiden PPNS. Nah, halo sehat. Halo. Mungkin gimana nih kabarnya Mas Sehat? Alhamdulillah, kayak kampus seperti biasa lah di sini. Oke. Mungkin pertama-tama kita bisa perkenalan dulu ya dari Mas Boleh Sehat. banget. Oke, teman-teman, perkenalkan saya Raihan, biasa dipanggil Raihan juga sih. Saya di sini selaku Presiden PPNS dan juga keluarga besar PPNS juga. Jadi sama lah kayak teman-teman. Oh iya, ternyata Mas hari ini juga dari Teknik Perpipaan. Angkatan 2023 saya. Nah, sama nih kita satu angkatan ya, Mas. Nah, ini kan Mas Rehan di sini kan sebagai Presiden PPNS. Mungkin dulu itu waktu pertama join organisasi ini apa sih yang membuat Mas Rehan ingin join di organisasi dan juga sampai bisa jadi Presiden BEM? Oke, kalau kita mengambil back ke masa lalu lah ya. Sebenarnya aku dulu itu enggak terlalu banget ke organisasi. Jadi dulu itu cuma pengen membantu teman-teman, pengen join kepanitiaan dan kawan-kawan. Tapi ada di satu titik pas dulu itu titik balik lah kalau dengan saya itu sendiri kayak pingin lah masa muda masa disia-siakan. Jadinya saya lebih pingin lah buat nggak ekspor diri. Terutama kan background saya kan benernya pengen jadi jurnalis dulu. Nah, itu kan ya hampir sama lah kita meliput terus bersinggungan sama sosial dan kawan-kawan. Jadinya saya merasa ya di awal-awal perkuliahan itu wah enak nih kayaknya kayak jadi organisasi, kenal banyak orang, nambah relasi, terus akhirnya ya keturutan sampai ya udah terlanjur masuk air ya udah masuk air aja. Jadinya sampai sekarang udah di Presiden BEM gitu. Berarti ternyata Mas Rehan ini selain di organisasi juga panitiaan. Ya, dulu banget itu. Berarti emang tertarik dengan hal-hal yang Mas, kayak pokoknya ketemu orang lah. ya bener, berbaur dengan orang banyak gitu ya. Benar. Nah, ngomong-ngomong nih Mas, kan Mas Rehan selain dari organisasi, juga kepanitiaan, juga di jurnal seperti jurnalistik gitu ya. Kan itu banyak gitu ya Mas kegiatannya. Terus juga dengan perpipaan ini kan kalau menurut pengalaman saya sendiri sebagai mahasiswa teknik perpipaan itu juga sangat sibuk ya dengan tugas, laporan dan juga laporannya banyak banget. Gimana sih cara Mas Rehan ini bisa manage itu semua? Jadi bisa membagi waktu antara kegiatan organisasi dan juga akademik agar balance gitu Mas. Oke, kalau di diri saya sendiri mungkin dari teman-teman beda. Di sini saya tetap memprioritaskan buat akademik. Jadi organisasi itu tak buat secara diri pendiri ya, tak buat sendiri buat kayak hiburan lah. Jadi melepas penat dari kesibukan akademik yang ada. Jadi apapun yang saya kerjakan di situ memang legowo, memang dinikmati, bukan sekedar buat tuntutan, tapi memang karena kan udah saya pilih, jadi harus dinikmati, harus diikuti lah segala prosesnya, segala hal yang mana itu menuntun besok akan terjadi seperti apa. Karena pemikiran saya yaitu lakukan yang terbaik untuk saat sekarang, untuk yang masa depan pasti mengikuti dari apa yang kita lakukan sekarang. Jadi ya enjoy lah. Jadi untuk pembagian sendiri terhitung ya teman-teman, nggak terlalu struktural karena saya sendiri bukan orang yang sangat terstruktur, jadi fleksibel aja, bagaimana enaknya, bagaimana flow-nya, jadi ya gampang lah sebelumnya terus nempatin waktunya. Ngomong nih, berarti kan Mas Rehan ini tetap ya sebagai mahasiswa harus tetap bisa memprioritaskan namanya akademik. Nah, sejauh ini kan Mas Rehan sekarang semester 5 kan benar? Ya, semester 5 sama kayak Mbak. Ya, karena jadi selama di teknik perpipaan ini Mas Rehan kan udah banyak dapat ilmu nih. Mungkin ilmu itu apa yang bisa Mas Rehan terapkan di organisasi itu apa aja sih, kayak mungkin ada yang udah bisa Mas Rehan terapkan gitu. Nah, yang saya salut ke teman-teman, yang saya bangga juga ke angkatan 23 ya, dan juga
beberapa ekosistem atau lingkungan DP mereka sportif lah antara satu sama yang lain. Dari situ teman-teman yang di mana itu dulunya memang diem itu mulai diajak. Jadi menjadi satu, belajar bareng. Nah, mulai dari situ yang tak ambil. Memang kebersamaan itu menjadi kunci karena di BEM saya sendiri profesionalitas memang ya ada, tapi yang ditekankan itu kesejahteraan dari fungsi saya. Jadi teman-teman saya tak biarkan mereka enjoy di situ, bisa berkreasi di situ. Mungkin ada ide-ide yang lain, monggo bisa disuarakan. Jadinya yang saya ambil banget notice kalau dari TP itu ya kebersamaan itu. Ya emang kebersamaannya di TP ini sangat bisa inspirasi ya sampai. Soalnya kita ya walaupun di luar organisasi lah kayak belajar mengajar terus teman-teman tanya tugas kan bakal ya interaksinya kan terus. Jadi sangat bisa inspirasi sampai bisa dibawa ke luar gitu teman-teman. Nah selain itu nih Mas ngomong-ngomong, kalau boleh tahu ada nggak sih kan Mas hari ini sebagai presiden kan juga punya beberapa program di bawahan. Ya. Ada nggak sih yang terinspirasi dari perjumpaan ini? Oke, karena di sini ya kita ngomongin BEM sendiri sebagai wadah yang mana stakeholder-nya kan kehimpunan. Nah, salah satu hal yang mana itu penting banget di BEM yaitu salah satu di Kesma Open Talk, yang dimana saat ini kita coba kan cara-cara dari seluruh himpunan, salah satunya dari TP itu sendiri, yang mana itu jadi data dikolek jadi satu, nantinya bakal dibuat kajian, diaudiensikan ke kampus. Nah, salah satu hal yang bisa dipetik di teknik permintaan salah satunya dari himpunan yang lain yaitu jaras-jaras dan juga ini sih ada penyampaian dari KMKNTP ke himpunan ya biasanya. Ya. Nah, terus di kolek kita sampai ke direksi. Nah, di situ memang peranan salah satu peranan dari BEM berfungsi karena seluruh himpunan di sini menjadi stakeholder. Memang ada ya beberapa yang terinspirasi dari teknik perpipaan nih Mas. Nah, terus ya. Nah, mungkin nih Mas sebenarnya itu ya dari mahasiswa teknik perpipaan pun banyak yang ingin aktif juga di organisasi. Mungkin dari Mas hari ini ada beberapa tips gitu buat teman-teman yang baru lihat podcast ini. Oke, kalau tips sendiri ya karena kembali lagi kalau ke sistemnya PPNS. Setiap mahasiswa di sini memang dituntut buat ikut organisasi, kalau enggak kepanitiaan atau enggak UKM. Jadi teman-teman bisa mulai kulik lah. Biasanya di awal-awal kayak aku dulu. Di awal-awal memang apa sih kok gak jelas atau gimana. Akhirnya lambat laun mengikuti kegiatan-kegiatan, membawa suasana dan memang enjoy di situ. Karena teman-teman di sini kuliah itu enggak hanya kita ngejar akademik. Jadi kita enggak hanya datang ke kampus, ke kelas, nyatet, dapat nilai dan lain-lain, tapi di sini juga ladang kita buat nyari relasi yang utama, terus nyari gimana kita skill ya soft skill kita lah selain hard skill yang didapat dari matkul ataupun pelajaran-pelajaran yang kita pelajari di kelas. Tipsnya dari saya sendiri pokok dijalani, dicoba lah karena masa muda ini nggak bakal keulang lagi. Masa muda itu banyak waktu yang memang bisa kita ambil, jadinya jangan disia-siakan. Itu sih cukup simpel sebenarnya. Berani mencoba dan jangan bilang zona nyaman sih. Karena kalau kita di zona nyaman terus gak bakalan bisa berkembang. Itu teman-teman ada tips dari Mas Rehan ya. Jadi intinya karena kita sebagai mahasiswa itu tidak hanya dituntut untuk aktif di akademi. Jadi kita juga bisa menambah relasi, juga mengasah soft skill kita di organisasi ini. Wah, keren banget ya dari Mas Rani sudah menyampaikan tips-tips dan juga membagikan kisahnya selama ini perjalanan ya lebih tepatnya sampai bisa menjadi presiden dan ini. Makasih juga Mas Rehan sudah mau. Ya, saya juga terima kasih ke Mbak Tifa yang mengundang saya ke sini. Ya, mungkin semoga ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lagi mau mencoba aktif nih di organisasi ataupun kepanitiaan gitu ya. Benar. Sampai jumpa juga di episode selanjutnya. Bye Podcast. Bye bye.
Jangan lupa berproses.